Ibadah Father's Day Kuyos Kids Community. Nah adik-adik, hari ini kita mau menyanyi, kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau ajak adik-adik di rumah, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan berkat yang Kau berikan pada kami. Sebentar kami mau beribadah, biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Supaya lewat ibadah ini, kami makin mengerti firman Tuhan dan kami makin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap mengikuti ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua adik-adik tepuk tangan, masih bersuka cita. Yang di rumah ikuti gerakan kakak ya. Sekali lagi kita mau katakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memegang Alkitab sebagai pegangan hidup kita. Karena Alkitab adalah buku terindah yang berisi firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Kitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita tepuk tangan sama-sama adik-adik. Kita mau akan menyanyi dari awal. Kita mau
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, seperti pujian yang kami angkat tadi, kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah lewat firman yang kami dengar pada hari ini bisa membuat kami makin mengasihi Engkau dan makin membuat kami seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama yang judulnya adalah perumpamaan seorang penabur. Nah ceritanya ini ada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Adik-adik, kalau kita lihat dari gambar ini ada seorang bapak. Nah dia sedang ngapain ya kira-kira? Ternyata bapak ini adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Nah, ada benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Diingat ya. Nah, pada waktu bapak itu menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis dan tidak berbuah loh adik-adik. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Nah, kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Dan ternyata yang ditabur di semak duri tidak berbuah adik-adik, justru dia mati. Nah, dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Wah, hebat ya. Kalau di tanah yang baik, kira-kira benih itu berbuah nggak ya? Justru di tanah yang baik, benihnya berbuah. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat. Wah, banyak ya. Ada lagi nih. Ternyata 60 kali lipat juga adik-adik. Nah ternyata ada lagi yang paling besar, yaitu 100 kali lipat. Nah sebenarnya maksud dari benih itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira benih itu apa sih? Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya hati kita. Wah hebat sekali ya adik-adik. Apalagi kalau benih itu tertanam di setiap hidup kita dan hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu akan datang si jahat untuk mengambil firman itu di hatinya. Contohnya waktu kita dengerin firman Tuhan dan kita asik main handphone dan firman itu akan diambil si jahat. Selanjutnya adalah benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Contohnya malas membaca Alkitab. Nah, siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Apalagi dalam 14 hari ke depan ini kita punya challenge, yaitu membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kita juga tidak boleh malas membaca Alkitab loh. Benih selanjutnya adalah benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Nah adik-adik, contohnya takut akan hari esok.
benih ini tidak akan bertumbuh. Justru kekhawatiranlah yang datang menutupi firman itu. Nah, yang selanjutnya adalah benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Wah, hebat ya. Nah, siapa di sini yang mau pilih benih di tanah yang baik? Wah, karena apa? Jikalau kita memilih benih ini, itu berarti kita mau sama-sama bertumbuh dan berbuah. Oke adik-adik, setuju ya? Semuanya tergantung adik-adik. Mau pilih benih yang mana? Itu semua pilihan adik-adik sendiri. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang ditabur bisa bertumbuh di tanah yang baik dan subur, yaitu hati adik-adik. Sehingga adik-adik bisa berbuah, memberkati sesama, dan menyenangkan hati Tuhan lewat setiap perkataan, perbuatan, dan apapun yang adik-adik pikirkan. Oh ya, 2 minggu yang lalu, adik-adik Huyos Kids juga sudah menyelesaikan challenge Daily Bible Reading. Masih berkaitan juga dengan pujian yang kita nyanyikan dan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Nah, melalui challenge ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk terus rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga ketika kita dewasa nanti, kita sudah terbiasa untuk rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa belajar untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah Father's Day 2 minggu mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Father's Day sudah selesai. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati.